Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 2 Mu'alimin. Pertama ini kita akan belajar psikologi pendidikan. Di kelas 1 kita belajar psikologi umum. Nah, sedangkan di kelas 2 kita akan lebih khusus tentang psikologi pendidikan. Sudah berkaitan dengan aplikasi Mu'alimin. Para santri, kita pahami psikologi pendidikan. Ada dua arti yang harus kita pahami dulu. Psikologi dan pendidikan. Sebab macam-macam psikologi banyak. Psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi klinis. Nah, kita akan berfokus di kelas 2 Mu'alimin ini tentang psikologi pendidikan. Kita sudah pahami bersama makna psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Jadi yang kita pahami tingkah laku. Nah, kedua, interaksi. Ketiga, hubungan dengan lingkungan. Yang kedua, kita pahami makna pendidikan. Istilah pendidikan artinya usaha, upaya. Jadi usaha atau upaya yang disengaja atau upaya yang disadari yang diberikan kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan oleh orang dewasa. Jadi inti daripada pendidikan itu untuk targetnya adalah dewasa. Kita sudah paham bersama makna daripada dewasa, dewasa secara biologis, dewasa secara psikologis, dewasa secara pedagogis, dewasa secara sosiologis. Nah, itu pemahaman makna daripada istilah dewasa. Baik, kita kembali dulu kepada psikologi. Adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Yang kedua, psikologi pendidikan. Artinya kita akan mengamati, memahami tingkah laku manusia. Lebih khusus psikologi ilmu yang memahami tingkah laku anak didik, santri dalam situasi dan kondisi di dalam pembelajaran. Jadi kita akan mengamati. Maka oleh karena itu harus berkaitan dengan psikologi, yaitu psikologi gejala-gejalanya yang kita pelajari. Bagaimana situasi kondisi dalam kita mengamati dalam dunia pendidikan? Bagaimana situasi dan kondisi dalam menanggapi anak didik, dalam memahami daya ingatan anak, dalam daya cipta anak, dalam cara berpikir anak, dalam melihat suasana hati perasaan anak, bagaimana sikapnya, bagaimana hobinya, bagaimana bakatnya, dan juga bagaimana kecerdasannya. Apakah anak itu jenius, apakah itu sangat cerdas atau di bawah normal. Nah, itu perlu dipahami. Kemudian bagaimana karakter yang dimiliki, sifat watak yang dimiliki oleh anak. Itu mungkin ada keturunan dari orang tuanya atau dari pembentukan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kita secara menyeluruh bagaimana mempelajari kepribadian secara utuh di dalam situasi dan kondisi pendidikan untuk mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, ada suatu selektivitas, kehati-hatian cara kita bertindak.
tindakan kita harus dipertanggungjawabkan. Di dalam pendidikan tidak boleh mencoba-coba atau dicoba-coba. Itu nanti akan ada satu kesan memori yang sangat menyimpan dalam daya ingatan anak. Kemudian kita pahami, psikologi itu di dalam pendidikan maksudnya kaitan dengan psikologi belajar. Bagaimana motivasi anak? Bagaimana cara membangkitkan belajar anak? Bagaimana minat anak? Bakat anak itu kemana? Nanti ada istilah penjurusan. Apakah bakat anak itu bahasa? Apakah anak itu sosial? Apakah itu eksak? Apakah itu keterampilan, tata busana? Itu dipelajari di dalam pemahaman psikologi pendidikan, khususnya psikologi belajar. Dalam menangani situasi pendidikan, kita bukan hanya manusia normal. Ada pendidikan inklusif, yaitu pendidikan orang di bawah normal. Misalnya debil, imbisil, idiot. Atau kita mempelajari situasi anak itu sering gelisah, sering resah, stres, khawatir, ketakutan, kecemasan, psikoneurosis, neurosis atau psikose. Nah, ini juga ada yang dikatakan pendidikan inklusif. Nah, yang terakhir ada lagi psikologi anak. Kita akan memahami situasi dan kondisi pendidikan dalam situasi anak, yaitu fase-fase perkembangannya. Ada fase masa kandungan, fase masa kanak-kanak, atau sebelumnya adalah masa bayi, masa anak, masa dewasa, masa remaja. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nah, itulah ruang lingkup tentang psikologi pendidikan. Jadi kalau kita tarik benang merah kita, bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang profesional dengan disiplin ilmu psikologi pendidikan untuk mempelajari tingkah laku anak di dalam situasi dan kondisi pendidikan untuk mencapai kedewasaan. Begitulah pengantar tentang pemahaman psikologi pendidikan. Selamat menggali lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.